Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 praktikum 1 untuk untuk mata kuliah desain pengalaman pengguna. Di sini bakal eh, mempresentasikan progres buat kami terkait UX dari AI yang bakal kami recreate gitu. Jadi kami bakal nge-recreate topiknya adalah note taking assistant. Jadi AI yang bakal ngebantu penggunanya buat nyatet nyatet catatannya gitu. Nah, buat anggota kelompok sendiri ada Muhammad Zaki Hanif dengan NIM G64012311014 dan Naufal Ramakoswara dengan NIM G64012311113 dan saya sendiri Ibnu Burhanuddin Habibi dengan NIM G64012311100. Baik, untuk tujuan dan masalahnya di atas sih adalah, jadi kami punya tujuan di sini adalah mendesain aplikasi penyataan yang berbasis AI yang fokusnya pada kemudahan pengguna, terus efisien di interaksinya dan ada personalisasinya gitu. Terus kami juga pengen buat memberikan solusi yang efisien dan intuitif bagi pengguna dalam menangkap informasi penting dari dokumen. Lalu yang terakhir tuh kami pengen menyediakan fitur kustomisasi buat pengguna agar bisa lebih enak juga buat pengguna buat ngotak-ngatiknya gitu. Nah, di sini ada hasil satu pengguna kami berupa user persona dan customer journey map. Jadi user persona kami ini adalah dia adalah Dandi, seorang mahasiswa gitu, dan dia punya masalah bahwa setiap dia pakai AI note taking, dia punya masalah bahwa dia nggak bisa, setelah diproses dia nggak bisa diedit lagi gitu. Jadi itu jadi yang dia masalah dan bakal kita highlight di sini. Jadi kita bakal menentukan solusi dari masalah-masalah dan di ini. Maksudnya ada CJM Customer Journey Map. Sebenarnya kayaknya sama aja kayak tadi sebenarnya. Ini lebih ke mendetailkan masalahnya aja sesuai dengan perjalanan waktu kita wawancara orangnya gitu. Dan secara hasil sih sama aja. Jadi kita bakal nentuin fitur-fiturnya kayak kita bakal highlight buat itunya, terus kita bakal ada fitur buat editnya dan kita bakal nentuin flow-nya gimana gitu. Itu buat CJM. Mungkin bisa lanjut Nah, ke mockup lanjut, prototype. lanjut ke saya. Saya akan menjelaskan bagian mockup prototype. Boleh next slide? Nah, di sini kita dapat melihat wireframe dan mockup dari proyek kami. Yaitu, kami hanya tunjukkan mockupnya saja, yaitu yang paper base, karena yang wireframe itu sudah berubah menjadi mid fidelity di Figma kami. Nah, dari mockup yang kita tampilkan ini nih, kita gambar tuh tampilan-tampilan layar dan alur-alurnya yang akan kita buatkan menjadi prototype. Nah, ada juga nih yang bagian stabilo-stabilo hijau ini yang kami anggap penting, fitur-fitur penting yang akan kami masukkan ke dalam prototype kami. Yaitu di sini kita bisa lihat adalah homepage bar, ada profile, terus ada tampilan-tampilan notes-nya juga ini. Ini gambar ini kita mengambil inspirasi dari aplikasi-aplikasi lain dan juga aplikasi notes lain yang itu Notex AI. Jadi uh, proyek kami itu sangat terinspirasi dari referensi-referensi tersebut. Nah, lanjut ke bagian, boleh balik lagi? Eh, ya di situ. Terima kasih. Nah, ini adalah di Figma, ini adalah tampilan bootupnya yaitu Nomina. Lanjut ke sign in melewati Google. Nah, kita masuk ke dalam homepage. Nah, di homepage ini kita bisa lihat ada tombol filter, ada profile di atas, terus ada kata-kata manis yaitu welcome back. Terus di sebelah filter adalah kategori-kategori yang mungkin yang populer bagi penggunanya gitu lah. Kami akan mengedepankan kategori tersebut agar pengguna lebih mudah untuk mencari notes yang mereka inginkan. Tapi juga kita berikan uh, kegunaan filter, yaitu notes yang di recent ini, yang di laman depan ini, bisa difilter sehingga dapat mencari notes yang diinginkan dengan mudah. Kemudian di bawahnya itu ada home bar untuk menavigasi ke bagian-bagian proyek kami. Yaitu di tengahnya adalah membuat notes, ada folder, ada board, ada search, dan ada community.
Nah, di sampingnya itu, kita bisa melihat tampilan filter dan select type nodes-nya. Kita buat seperti ini dengan lengkungan karena bagian itu merupakan pop-up yang akan muncul di atas layar homepage. Nah, mungkin boleh next slide. Nah, ini nih yang dua kiri atas bawah ini nih merupakan bagian search dalam proyek kami. Yaitu yang di atas awalnya munculan search awal, kemudian yang kedua itu ada hasil query, di mana udah muncul notes yang sesuai query tersebut. Dan di atasnya juga terdapat tag-tagnya untuk quick access, untuk filter dengan cepat. Sebelahnya lagi itu adalah laman munculan create notes. Nah, udah dijelaskan sebelum tadi dari alur-alur awal yaitu boot up, sign in, home, kemudian nge-search, dan kemudian ada juga membuat notes. Nah, di buat notes ini nih, jika kita ingin membuat notes dari sumber file, kita melihat akan muncul tampilan create notes yang bagian file, yaitu di atasnya ada tombol upload, dan di bawahnya itu adalah beberapa banyak filter. Dan di akhir itu adalah isian, di mana kita bisa membuat prompt tertentu untuk mendapatkan hasil notes yang kita inginkan. Itu filter-filter tersebut bisa menjadi pilihan bahasa, pilihan jenis notes, itu bisa poin-poin atau ringkasan, dan sebagainya. Nah, di sebelahnya itu create note text, yaitu di atasnya bukan insert folder lagi tapi cuman isian teks yang kita bisa copy paste gitu ke dalam situ dan membuat notes. Dan sebelahnya lagi itu adalah notes yang untuk recording audio, di mana di bawahnya kita bisa lihat ada tampilan recordingnya. Lebih jelas itu tombol merah untuk pause dan continue, kemudian samping kiri kanan itu ada reset dan down. Ketika sudah nge-record nih, kita akan mengklik dan untuk lanjut ke pemrosesan pembuatan notes. Tapi di sebelahnya lagi itu adalah proses notes dengan memberikan file image, di mana hasilnya tuh lebih, filternya tuh lebih sedikit karena memang dari image tersebut yang akan ditangkap adalah notes yang sudah jadi. Nah, boleh ke bagian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk jadi ketika kita sudah membuat notes dan membuka notes maka akan tampil hanya seperti teks saja. Lalu untuk di bagian edit, jadi di sini kita bisa mengubah teks yang sudah jadi tersebut, hanya mengganti saja. Untuk di bagian folder, jadi di sini kalau kita sudah membuat beberapa notes, kita bisa membuat semacam playlist seperti itu dengan membuat sebuah folder dengan menekan tombol create file. Nanti kalau folder-foldernya sudah jadi, folder tersebut bisa kita filter juga berdasarkan kategorinya, berdasarkan tipenya apa, dokumen atau audio atau sebagainya. Next. Selanjutnya di bagian profile page, di sini di atas ada seperti biasa nama, lalu eh, ini untuk dark dan light mode, pilih bahasa, favorit, ini note-note yang mungkin kita beri tombol favorit untuk note orang lain. Dan ini note-note yang kita buat yang sedang lagi trending atau dilihat banyak orang, disukai banyak orang. Lalu di bagian bawahnya ada tanda tanya ini untuk menuju ke help page. Selanjutnya di help page ada memasukkan Gmail untuk responnya nanti akan dikirim ke Gmail tersebut. Lalu deskripsikan keluhannya dengan jelas, bisa menambahkan gambar seperti apa keluhannya. Contohnya jika ada bug atau hal lain, dan deskripsikan dengan kalimat juga. Di bagian community page ada community highlight, jadi ada post-post dari orang lain lah, misalkan kayak ada note-note yang populer, jadi dia rekomendasiin, atau note-note yang banyak disukai, note-note yang mungkin relate sama masalah kita, dan kita juga bisa nge-post sebuah note di community tersebut, supaya note kita bisa dilihat banyak orang. Next. Untuk selanjutnya di bagian rencana uji pengguna, jadi pertama kita bakal nguji coba prototipenya itu kepada 3 sampai 5 orang aja.
untuk mengamati bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan desain yang kita buat, apakah alurnya bisa dengan mudah mereka pahami dan apakah sudah sesuai dengan harapan juga. Dan juga kita akan membagikan kuesioner berupa UAQ untuk mengukur kepuasan pengguna. Next. Selanjutnya untuk kendala dan masalah yang kita hadapin, eh, pertama masalah device. Kita masih bingung karena eh, kita baru pertama kali ngedesain untuk device. Yang kedua untuk fitur-fitur tambahan yang mungkin akan kita masukin ke desain kita juga masih belum final. Alur prototipenya juga masih agak belum terstruktur dengan benar. Kita juga masih kurang motivasi buat ngedesain ini karena jujur di kelompok kita tuh pembagian tugasnya masih kayak agak berantakan. Jadi dari kita sendiri, dari masing-masing kita masih eh, belum apa ya, ter belum rapi lah kerjanya. Semuanya masih kayak ya ambil andilnya tuh kurang jelas gitu. Sama dari karena kita semua juga masih baru pakai Figma, jadi dari kita sendiri tuh masih agak apa agak lambat lah untuk mengerjakan di Figma-nya. Berikut adalah rencana penyelesaiannya, di mana kita memfinalisasi desain. Itu kita merevisi tampilan dan alur interaksi berdasarkan hasil uji pengguna. Jadi setelah kita uji nih dan udah mendapatkan hasil UAQ, udah mendapatkan feedback dari tester-tester, kita akan melakukan iterasi lagi untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin dijumpai pada tes tersebut dengan menyempurnakan elemen visual agar konsisten dan mudah dipahami dan simulasi ulang skenario setelah terjadi perbaikan, yaitu dites lagi apakah udah baik atau tidak. Kemudian laporan akhir di mana kita melakukan dokumentasi riset dan perancangan uji pengguna. Jadi kita mendata-datakan akhir semua ketika proyeknya sudah jadi. Kemudian presentasi akhir di mana kita akan menampilkan prototipe interaktif dan, hasil yang sudah dilakukan perbaikan dari feedback pengguna untuk menjelaskan proses desain keputusan US dengan ringkas dan menyampaikan insight pengguna dan kontribusi dari tiap anggota. Nah, next slide. Nah, sekian itu dari penjelasan kami, baru sampai segitu saja. Terima kasih atas perhatian dan maaf bila ada benar atau salah dari kami. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.